Halo Sobat Nusantara, perkenalkan aku Anggi dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait fungsi bahasa Indonesia. Perlu kalian tahu bahwa fungsi bahasa Indonesia tak hanya sebagai bahasa ibu dan alat komunikasi kita sehari-hari, akan tetapi memiliki banyak fungsi, salah satunya yakni sebagai bahasa negara yang akan kita bahas bersama teman-temanku. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional atau bahasa resmi negara Indonesia. Secara resmi, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Namun, pada 18 Agustus 1945, setelah ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia secara resmi sah diakui sebagai bahasa negara. Nah, ada 5 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Bahasa resmi kenegaraan artinya adalah bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyampaikan seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan kenegaraan dan upacara dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ditulis di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan juga kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, segala aktivitas komunitas timbal balik antara pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Yang nomor 2 yakni bahasa pengantar resmi lembaga-lembaga pendidikan secara umum. Bahasa Indonesia digunakan dalam dunia pendidikan di semua jenjang. Namun, di daerah-daerah tertentu yang menggunakan bahasa seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Makassar, Papua, dan sebagainya. Daerah tersebut masih terdapat bahasa daerah yang dipakai sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Namun, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang lebih dominan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Oleh sebab itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Jadi, apabila pokok persoalan yang diperkatakan itu adalah masalah yang menyangkut tingkat nasional, bukan tingkat daerah, maka terdapatlah kecenderungan untuk mempergunakan bahasa nasional, bukan bahasa daerah. Apalagi apabila di antara orang-orang yang bersangkutan terdapat jarak sosial yang cukup besar. Yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Arti dari bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah bahasa Indonesia merupakan satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Di samping itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan nasional kita.
penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta manfaat yang dapat diberikannya kepada perencanaan dan pelaksanaan kita, baik melalui penulisan dan penerjemahan buku-buku teks, serta penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan maupun melalui penulisan buku-buku untuk masyarakat umum dan melalui sarana-sarana lain di luar lembaga-lembaga pendidikan dilaksanakan dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bangsa kita tidak tergantung sepenuhnya kepada bahasa-bahasa asing di dalam usahanya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta untuk ikut di dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu sendiri. Halo, saya Husnul. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi terakhir, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Apa itu? Yap, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa. Pengertian media massa itu sendiri adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas, seperti portal berita online, sosial media, dan website. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi membuat penyebaran informasi semakin cepat, sehingga penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa tentu sangat-sangat diperlukan. Perlu diingat bahwa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah menyampaikan berita melalui media massa yang harus menggunakan bahasa baku yang benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sehingga walaupun kita aktif menggunakan teknologi untuk penyebaran informasi dalam media massa, kita harus tetap memperhatikan kaidah bahasa Indonesia dan berbahasa yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Jadi, gimana sobat? Sudah lebih tahu kan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Informasi yang kami sajikan tadi bersumber pada referensi Sujinah Idoviatul Fatin dan kawan-kawan pada tahun 2017, buku Ajar Bahasa Indonesia Surabaya. Yang kedua, bersumber dari Marsono pada tahun 2011, Morfologi Bahasa Indonesia dan Nusantara, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Yang ketiga, bersumber dari Rahayu Pristiwati MPD dan Burhan Eko Purwanto MHum pada tahun 2006. Materi siaran disajikan pada acara siaran Universitaria Universitas Pancasakti Tegal di Radio Sananta, Kota Tegal. Baik sobat, itulah yang dapat kami sajikan untuk Sobat Nusantara semuanya. Kami dari kelompok 1 pamit dan semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Goodbye.